semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, selamat tahun baru ya. Ini tahun mengawali tahun 2025. Semoga semuanya langkah ke depan kita menjadi jauh lebih baik dari tahun yang terdahulu. Oke, untuk kali ini pada season tahun baru ini saya akan membahas tentang kista ovarium. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Do you wanna know? Setiap wanita memiliki dua ovarium, ovarium kiri dan ovarium kanan. Jadi ovarium ini akan membentuk atau membuat beberapa hormon yang bisa menimbulkan atau mempengaruhi siklus menstruasi kita. Nah, ovarium juga ini adalah indung telurnya ya. Jadi tempat di mana bermukimnya sel telur pada wanita. Nah, pada kondisi tertentu bisa timbul kista. Apa sih kista ovarium itu? Jadi kista ovarium adalah kantung padat yang berisi cairan, baik itu di dalam ovarium maupun di permukaan dari ovarium. Kista ovarium itu bisa hilang sendiri ya pada beberapa waktu atau beberapa masa gitu, dia bisa hilang sendiri. Akan tetapi ada beberapa kasus yang pada kista ovarium ini tidak bisa hilang. Karena kista ovarium ini bisa dipengaruhi oleh hormon yang tidak stabil. Jadi dia bisa muncul pada saat bunda itu menstruasi, periode menstruasi, bisa pada saat bunda pada masa subur. Karena kista ovarium ini bisa dipengaruhi oleh hormon yang tidak stabil. Jadi dia bisa muncul pada saat bunda itu menstruasi, periode menstruasi, bisa pada saat bunda pada masa subur. Pada kista yang muncul selama masa menstruasi atau masa subur itu kista fungsional, jadi ini nggak berbahaya kok ya. Jadi memang ini bisa muncul dan 2-3 bulan atau 2-3 periode menstruasi dia bakalan hilang. Namun pada beberapa kasus ya itu ada yang namanya kista yang tidak disebabkan oleh karena perubahan hormon ya. Jadi ada beberapa kasus itu yang munculnya kista itu karena adanya pertumbuhan dari sel. Jadi selnya itu membelah dan bertumbuh menjadi abnormal atau tidak normal, dan ini dikategorikan sebagai tumor. Kista yang merupakan pertumbuhan daripada sel itu menjadi patologis ya, bersifat patologis atau abnormal ya. Jadi ini juga ada yang pada umumnya itu bersifat jinak. Akan tetapi pada beberapa kasus itu juga ada yang bersifat ganas. Pada beberapa kasus kista ovarium itu tidak menimbulkan gejala, jadi biasa saja ya, tidak ada menunjukkan gejala-gejala ya, menstruasi tetap lancar, pokoknya biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa pada wanita tersebut, walaupun di dalam tubuhnya mengandung atau dia ada kistanya. Nah, pada beberapa orang lagi, pada beberapa kasus ya, dia bisa menimbulkan gejala-gejala. Itu bisa menstruasi jadi nggak lancar, menstruasinya hanya sedikit-sedikit saja, menstruasinya bisa jadi lama, nyeri pada saat menstruasi, banyak sekali. Bahkan terkadang bisa sampai pada nyeri pada saat hubungan seksual. Kista ovarium juga bisa menimbulkan perasaan kayak begah gitu di perut ya. Juga bisa menimbulkan sering buang air kecil, nyeri pada saat buang air besar. Pada orang yang menderita endometriosis, pada orang yang memiliki keluarga yang pernah menderita kista ovarium juga, itu akan berisiko lebih tinggi atau lebih banyak bisa memiliki resiko untuk menderita kista ovarium ini. Jadi kista yang awalnya itu jinak ya atau berupa tumor jinak itu bisa berubah menjadi tumor ganas. Kenapa? Ya karena ini biasanya diawali dari tumor jinak yang tidak mendapatkan treatment, dibiarkan saja, akhirnya dia berubah menjadi ganas. Oleh karena itu kalian harus lebih care ya terhadap tubuh kalian. Jadi kalau ada sesuatu hal yang
kok nggak enak ya, kok nggak nyaman ya, ada gejala-gejala apa ya, itu lebih baik segera periksakan, dan apabila dokter menganjurkan A, B, C, D, E, F, G, itu sebaiknya diikuti. Bahkan pada kondisi tertentu, jika kista ovarium itu terlalu besar, bisa jadi dokter memutuskan untuk mengangkat bukan hanya kistanya, tapi juga mengangkat untuk ovariumnya juga. Lalu bagaimana sih langkah pencegahannya? Untuk langkah pencegahan secara pasti itu tidak ada ya. Jadi ya seperti biasa, kita harus hidup sehat gitu aja ya. Lifestyle kita untuk arah kesehatan itu harus dijaga. Makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, olahraga, kurangi stres, karena semuanya bisa mempengaruhi hormon, dan hormon ini yang mempengaruhi timbulnya kista. Yang pasti kalian harus lebih aware kepada kesehatan kalian. Apabila menunjukkan gejala-gejala, segera saja periksakan ke dokter. Dengan penanganan yang lebih dini, maka ke arah kanker bisa dicegah ya, karena udah diambil. Tapi kalau kalian diamkan saja, lama-kelamaan hal ini bisa berubah menjadi kanker atau keganasan. Oke, itu tadi yang bisa kita sharingkan kepada kalian. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat untuk kalian. Apabila kalian merasa bermanfaat, bisa di-share ke teman, saudara, atau siapa saja yang bisa membutuhkan. Bahkan bisa di-share di sosial media kalian. Nah, apabila kalian masih bingung, tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi lagi. Atau mungkin kalau kalian memiliki, aduh aku mau konten tentang ini ya, bisa ditulis di kolom komentar. Itu akan merupakan ide ya untuk dunia bidan bisa menyampaikan atau sharing tentang kesehatan yang lainnya. Oke, jangan lupa juga like, comment, and subscribe Dunia Bidan.